Bapak-bapak ngumpul di depan sini aja. Ayo, maju. Sudah aman kan kamera? Maju aja, Pak. Maju sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, hadis pilihan yang kita ambil dari Al-Arba'un An-Nawawiyah adalah hadis nomor ke-19. Disebutkan oleh beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sebenarnya ada bukunya, saya ingin bagikan tapi lupa bawa ya. Insyaallah bulan depan kita bawakannya. Jadi ada buku terjemahan matannya dan kemudian ada faedah dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Faedah singkat ya. Syarahnya pun akan ulun baca dari syarah Syekh Al-Utsaimin. Kata beliau rahimahullah taala, An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih wa fi riwayatin ghair Tirmidzi ihfazillah tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah
wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatkannya di hadapanmu. Jika kamu memohon, memohonlah kepada Allah. Dan jika kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwa seandainya umat berkumpul untuk memberi suatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan dapat memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untukmu. Sebaliknya, jika mereka berkumpul untuk memberi suatu kemudaratan kepadamu, maka mereka tidak akan dapat memberi kemudaratan kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atasmu. Pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan ia berkata hadis hasan sahih. Kemudian dalam riwayat selain Imam At-Tirmidzi, lafadznya sedikit berbeda. Nabi Muhammad SAW bersabda, ihfazillaha tajidhu amamak, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Yang artinya adalah, jagalah Allah, niscaya kamu mendapatkannya di depanmu. Kenalkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah pada saat senang, maka Dia akan mengenalimu pada saat kesusahan. Ketahuilah bahwa apa yang luput darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesempitan, dan bahwa sesudah kesulitan ada kemudahan. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara keterangan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan, ketika sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu aku berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh, yahtamilu annahu rakibun ma'ahu wa yahtamilu annahu yamshi khalfahu wa ayyan kana fal muhim annahu awsahu bihadhil wasaya al-'azimah. Bisa jadi kala itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bersama Nabi Muhammad SAW menunggang satu tunggangan keledai biasanya, dan bisa jadi kala itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berjalan di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manapun di antara kedua kejadian tersebut, yang penting dia di belakang Nabi Muhammad SAW. Tapi perkara yang lebih penting yang kita bahas di sini adalah wasiat Nabi Muhammad SAW kepada beliau. Dan kita tahu Abdullah bin Abbas kala itu masih kecil. Bahkan Nabi Muhammad memanggilnya dengan ya ghulam, hai anak kecil.
Dan kita tahu Nabi Muhammad SAW meninggal dan Ibnu Abbas itu disebutkan baru umur 15 tahun. Jadi bisa jadi kejadian ini bahkan jauh di bawah itu. Karena dalam bahasa Arab ketika seorang itu dipanggil dengan gulam, itu umur-umur tamyiz, umur 7 tahun, 8 tahun. Nah, ini bedanya jamaah. Beda antara ketika anak kecil mendengarkan sabda Nabi Muhammad dan dia sampaikan ketika dia dewasa, dengan orang yang di zaman Nabi Muhammad dia enggak waras, berjalan waktu kemudian dia waras, kemudian dia menyampaikan Nabi Muhammad bersabda, itu berbeda. Yang anak kecil tadi riwayatnya diterima, yang orang enggak waras tadi tidak diterima. Lawang dia enggak waras waktu itu. Jadi dalam ilmu hadis berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad, yakni diangkat pena dari 3 orang, dari anak kecil sampai dia mimpi basah, dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari orang gila sampai dia waras. Ada bahasan anak kecil sama orang gila berkaitan dengan hukum periwayatan hadis. Anak kecil yang mendengarkan Nabi Muhammad bersabda, kemudian dia menyampaikannya nanti ketika dia dewasa, diterima. Tapi ketika ada orang di zaman Nabi Muhammad dia mungkin kurang waras, suatu saat kemudian dia menjadi orang yang waras dan menyampaikan saya mendengarkan Nabi Muhammad bersabda waktu itu, maka dia terima. Waktu itu ente enggak waras. Ini salah satu contohnya periwayatan dari anak kecil. Dan kalau pian perhatikan dari terjemahan sabda Nabi Muhammad tadi, Nabi Muhammad ajarkan perkara takdir kepada anak kecil. Jadi bukan lagi yakni iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, enggak. Puncak dari semua rukun iman. Artinya rukun iman 1, 2, 3, 4 dan 5 pun disampaikan. Ini kepada anak kecil Nabi Muhammad ajarkan kepadanya masalah takdir. Walaupun tentunya bukan hari ini kayaknya kita bahas. Ulun akan ambil potongan yang pertama hari ini. Mungkin hadis ini perlu yakni 3 sampai 4 pertemuan, ya 1 bulan lah. Baru kemudian bisa selesai. 1 bulan. Kita ketemu sebulan sekali ya. Berarti sampai akhir tahun hadis ini doang ya. Ya. Subhanallah. Karena di pekan pertama ulun ada jadwal di lain, pekan kedua alhamdulillah bisa di sini. Pekan ketiga mesti ulun sisihkan untuk safari dakwah. Pekan keempat itu di Intan Ilmu. Jadi cuma bisa sebulan sekali. Pekan pertama kita kemana emangnya, Bit? Pekan pertama. Biasanya safar juga ya? Iya biasanya safar. Ya begitulah. Mudah-mudahan ya bisa yakni kita selesaikan ya. Oke. Berikut keterangan Syekhul Utsaimin. Sabda Nabi Muhammad SAW, ya gulam, wahai anak kecil, kata beliau, li'anna ibn Abbas radhiyallahu anhu ma kana saghiran. Karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kala itu ya masih kecil, makanya Nabi Muhammad memanggilnya dengan ya gulam. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tuwfiya wa ibn Abbas qad nahaza al-ihtilam yakni fil khamisati ashar atau aqal. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal, Ibnu Abbas itu baru balik. Baru berumur 15 tahun, berarti kejadian ini jauh lebih kecil lagi. Pian tak ingat satu sabda Nabi Muhammad SAW ketika beliau menasihati kepada juga anak kecil, yakni samillah wa qul biyaminik wa qul mimma samillah wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Wahai anak, ucapkanlah bismillah, kemudian makanlah dengan tangan kananmu, makanlah apa yang dekat dari jangkauanmu. Mungkin waktu itu bisa mungkin pakai nampan ya, makan bersama yang dekat aja, jangan ambil yang sana karena dagingnya lebih gede. Yang di sini-sini aja. Nah, tahukah Anda bahwasanya perawi hadis itu ya si anak kecil itu? Ini contoh yang sama juga. Bahwasanya kala itu para sahabat sebagian di antara mereka seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar itu masih remaja semua.
Makanya mereka di antara yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para sahabat itu, kalau pian perhatikan di begitu banyak sabda Nabi Muhammad SAW, kalau pian kerucutkan perawinya, itu paling banyak tuh 6 orang. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Jabir bin Abdullah, ada Anas bin Malik, kemudian Aisyah radhiyallahu anha, satu lagi siapa ya? Ada 6 orang. Ada Abu Hurairah. Pian kalau misalnya baca sabda Nabi Muhammad SAW, itu rata-rata dari 6 orang ini, karena mereka yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun tentunya di saat yang sama, para sahabat yang 6 orang ini adalah para sahabat yang paling diincar sekali aib dan kesalahannya. Karena jika sudah ditemukan aib dan kesalahannya, dan pasti ada, akhirnya orangnya tercela. Ketika orangnya tercela, akhirnya periwayatannya tidak diterima. Nah, itulah kerjaan orang-orang Syiah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inni u'allimuka kalimat." Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kata Syekh Al-Utsaimin, qala dzalika min ajli ayyantabiha laha. Nabi Muhammad mengatakan demikian agar kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu memberikan perhatian penuhnya pada Nabi Muhammad. Aku mau ajari kamu sesuatu. Apa? Metode pembelajaran Nabi Muhammad SAW, dan juga metode-metode yang lain, dan yang di antara yang paling banyak ya, Nabi Muhammad selalu dengan nada bertanya. Ya. Ala unabbiukum. Hadis dengan awal mula ala unabbiukum, maukah aku kabarkan kepadamu? Itu banyak sekali. Agar kemudian sahabat yang akan disampaikan kepadanya sabda Nabi Muhammad, mau Rasul, masa enggak mau? Wallahu a'lam bishawab. Jadi perkataan Nabi Muhammad ini demi menarik perhatian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Nabi Muhammad SAW, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu. Apa maksudnya? Hadhihi kalimatun 'azimatun jalilah. Ini adalah kalimat yang agung mulia. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita dapati memang sabda Nabi Muhammad kali ini, di sabda ini cukup panjang. Tapi tahukah Anda bahwasanya rata-rata sabda Nabi Muhammad SAW itu pendek-pendek? Karena itulah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Diistilahkan oleh para ulama dengan satu istilah jawami'ul kalim. Berbicara singkat tapi memiliki makna yang luar biasa, yakni luas. Itulah Nabi Muhammad. Wa ihfaz ta'ni ihfaz hududahu wa syari'atahu bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahi. Dan makna ihfaz, jagalah. Kata Syekh Al-Utsaimin, maksudnya adalah menjaga batasan-batasan Allah, wa syari'atahu, dan menjaga syariatnya. Bagaimana cara menjaga batasan-batasan Allah? Menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita jagain Allah, bukan. Menjaga batasan Allah, menjaga syariat Allah. Bagaimana prakteknya? Bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi, dengan melakukan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Takwa, ketakwaan, ketaatan, itulah bentuk kita menjaga ketentuan Allah, menjaga syariat Allah, menjaga batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini halal, itu haram. Makanya sabda Nabi Muhammad SAW yang innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun juga ada di Arba'in Nawawi. Itu salah satu di antara 3 hadis. Kata para ulama, jika Nabi Muhammad menyampaikan 3 hadis saja cukup. 1 hadis niat, 2 hadis tentang bahaya melakukan kebid'ahan, 3 hadis halal haram. Artinya kalau Nabi Muhammad hanya menyampaikan 3 itu mencakup semuanya.
Semua amal harus dengan niat, amal kita harus sesuai tuntunan Nabi Muhammad. Sisanya perhatikan halal haram dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, orang akan bisa menjaga batasan Allah, bisa menjaga syariat Allah dengan melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan inilah ketakwaan, dan inilah ketaatan, dan inilah keistiqomahan. Jadi Anda menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah, meninggalkan larangan, itu bukti Anda istiqomah. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, "Ustaz, apa itu istiqomah?" Ya ketaatan itu. Perkataan Imam Qatadah, salah seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, beliau menyebutkan ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahqaf ayat 13, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Kata Imam Qatadah, istaqamu ala ta'atillah. Mereka istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Istiqamah itu taat beragama. Dan itulah unsur agama Islam. Muslim itu taat beragama. Wa kadzalika bi an tata'allam min dinihi ma taqumu bihi ibadatuk wa muamalatuk wa tad'u bihi ila Allah azza wa jal. Juga di antara makna menjaga batasan-batasan Allah, menjaga syariat Allah adalah engkau mempelajari agamanya, yang dengannya kemudian ibadahmu tegak, yang kemudian dengannya muamalahmu baik, yang kemudian dengannya kamu menyuruh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sedang pian lakukan sekarang. Apa? Belajar. Apalagi para kepala keluarga. Bagaimana ibadah seseorang akan tegak kalau dia tidak mengilmuinya? Bagaimana kemudian muamalah seseorang akan baik berinteraksi entah dengan siapapun, dengan Allah, dengan Nabi Muhammad, dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis, interaksi yang paling tinggi, atau kemudian kepada sama makhluk. Bagaimana Anda akan bisa kemudian berinteraksi dengan baik, bermuamalah dengan baik, Anda kepada istri atau sebaliknya, Anda kepada orang tua atau sebaliknya, Anda kepada teman-teman sekitar, kalau tidak mempelajari agama ini dari firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan muamalah ya, atau berinteraksi ya, ulun sering sekali gitu ya menyampaikan di banyak majelis berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Minimal sekali Anda harus memiliki 3 kitab berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW. 1, sirah Nabi. Mungkin di antara yang terbaik, atau bukan mungkin, yang terbaik pengarangan atau penulisan sirah Nabi Muhammad SAW adalah Ar-Rahiq Al-Makhtum, milik Imam atau milik Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Banyak percetakan yang mencetaknya, banyak toko buku yang menjualnya. Anda harus miliki ini. Ini minimal sekali. Kalau misalnya terlalu luas, ringkasannya pun ada. Karena pada kitab ini Anda akan mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW, bahkan sejak sebelum beliau dilahirkan sampai beliau meninggal, bahkan sampai kejadian-kejadian setelahnya. 2, Syama'ilun Nabi milik Imam At-Tirmidzi. Ini lebih mempelajari individu Nabi Muhammad SAW, sifat beliau secara fisik, ya, bagaimana beliau SAW, akhlak yang kemudian beliau miliki, Syama'il Muhammadiyah. Dan yang ketiga, kaifa amalahum, bagaimana Nabi Muhammad SAW bermuamalah dengan mereka, milik Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Ini interaksi beliau kepada orang lain. Bahkan di bab-bab akhirnya itu interaksi beliau kepada jin. Ya. Bagaimana kita akan menjaga batasan-batasan Allah, menjaga syariatnya kalau kita nggak belajar?
Semua pian pasti melakukan ini. Apalagi kemudian dengan ilmu tersebut tegaklah ibadah kita. Tidaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali berdasarkan dalil, karena hukum asal ibadah itu haram. Sampai ada dalil perintahnya, entah itu dari firman Allah, entah itu dari sabda Nabi Muhammad SAW. Ada perintah, kita lakukan. Kita tidak mengamalkan satu amalan berdasarkan ikut-ikutan. Kita mempelajarinya dulu, mengilmuinya dulu, baru kemudian kita mengamalkannya. Yang sangat disayangkan sering terjadi, orang itu sudah melakukan dulu, tidak mengilmuinya. Begitu ditanya dalil, saya hanya ikut orang banyak. Nggak bisa. Apapun yang pian lakukan, entah itu perintah Allah Subhanahu wa taala atau perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelajari yakni dalilnya, landasannya, hingga kemudian Anda beribadah kepada Allah di atas satu ilmu. Kata Syekh, wa kadzalika bi an tata'allama min dinihi ma taqumu bihi ibadatuk. Jadi di antara cara kita menjaga batasan Allah dan syariat Allah, selain melakukan perintahnya, meninggalkan larangannya, juga kamu mempelajari agamanya, yang dengannya ibadahmu dibangun, di atasnya ibadahmu kemudian berdiri, di atas ilmu. Dan kemudian tegak juga muamalahmu, karena kita mempelajari Nabi Muhammad SAW, hingga kita kemudian baik dalam bermuamalah. Nabi Muhammad SAW suri tauladan untuk segala hal. Ingin menjadi suami terbaik, Nabi Muhammad SAW panutan. Pedagang terbaik, Nabi Muhammad panutan. Teman terbaik, Nabi Muhammad panutan. Pemimpin terbaik, semua lini, semua sisi. Ada dulu ya, akhir tahun 90-an, buku 100 orang paling berpengaruh di dunia. Pengarangnya non-muslim. Nggak boleh ngomong kafir ya. Pengarangnya non-muslim. Tak taunya di antara 100 tersebut, nomor 1 Muhammad Rasulullah SAW. Nabi Muhammad dia letaknya nomor 1. Nggak bisa dipungkiri bagaimana pengaruh Nabi Muhammad SAW. Sampai 1400 sekian tahun setelahnya pun kita masih mengimani beliau. Amin, ini nikmat luar biasa. Kenapa? Kita nggak ketemu. Bagaimana semua pian bisa beriman pada beliau? Ketemu aja enggak coba. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita iman ini. Dan ini sebuah keutamaan dan kebaikan generasi berikutnya setelah para sahabat. Ya. Seorang sahabat bertanya pada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, adakah generasi yang baik lagi setelah kami? Kami hidup bersamamu, berjuang bersamamu. Kata Nabi Muhammad, ada. Penasaran seorang sahabat ini. Siapa mereka wahai Rasul? Kok ada? Ya, qaumun ya'tuna min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni. Nanti ada satu kaum datang setelah generasi kalian, mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihatku. Ya kita, sejak zaman tabi'in sampai kita, ngelihat aja enggak. Kita itu akan mengimani sesuatu kalau kita lihat, atau minimal dengar dari orang yang pernah lihat. Poin kedua itulah yang kita lakukan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak riwayat menerangkan tentang hal tersebut, tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Makanya beriman kepada Allah susah. Karena dua jalan tadi enggak ada. Tapi subhanallah kita mengimaninya karena tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda keberadaannya terlalu banyak. Wa tad'u bihi ila Allah azza wa jal, dan dengan ilmu tersebut kamu menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma belajar, dengannya kemudian ibadah kita tegak, ibadah kita di atas ilmu. Bukan cuma belajar, dengannya kemudian muamalah kita baik pada orang sekitar, bahkan kepada Allah. Tapi kemudian dengan ilmu tersebut kamu
atau semua kita bisa menyeru manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dakwah di atas ilmu. Perhatikan nasihat Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika Nabi Muhammad SAW mengutusnya ke negeri Yaman, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai Mu'adz, sesungguhnya kamu akan mendatangi satu kaum mereka ahli kitab. Bisa Yahudi, bisa Nasrani. Tapi kalau ke Yaman, mayoritasnya kala itu adalah Nasrani. Maksudnya mereka itu basicnya orang-orang yang punya ilmu. Artinya kamu kalau pengen ke sana berdakwah, kamu harus berilmu. Gimana dakwah nggak pakai ilmu? Nggak bisa dakwah pakai katanya dan katanya. Ilmu itu adalah qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus belajar. Jadi menjaga batasan-batasan Allah, menjaga syariat Allah dengan melakukan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, juga mempelajari agamanya. Dan alhamdulillah, pian patut syukuri ya. Di Banjarmasin, Batola, Banjarbaru, Martapura, aduh, tinggal pian aja lagi mengatur waktu. Kajian subuh banyak, kajian duha banyak. Sekarang contohnya kajian maghrib paling banyak. Teman-teman di kota yang lain tidak sebanyak waktu pengajian seperti di tempat kita. Kayak sekarang misalnya jadwal Ustadz Aiman ke Batu Licin dan Satwi. Nanti minggu depan siapa Pak? Ustadz Abu Mahlin ya. Ke Kota Baru dan kemudian Angsana. Cuman 3 pertemuan seminggu. Malam Ahad, Ahad pagi, malam Senin, weekend doang. Weekday-nya kita nggak tahu. Makanya begitu ulun gulirkan asatidah dari Bakkah untuk pergi ke Kota Baru dan sekitarnya, teman-teman di Pelihari ya marah dong. Kami dilewati terus, ya kan lewat sana. Akhirnya alhamdulillah asatidah yang dari Intan Ilmulah di rolling. Jadi ke Kota Baru dan sekitarnya itu total ada 10 ustadz di rolling. Ada 4 ustadz di setiap pekan di bulan genap, ada 4 ustadz setiap pekan di bulan ganjil, ada 2 ustadz di rolling untuk pekan kelimanya, termasuk Ustadz Ahmad Zainuddin hafizallahu taala. Nah, untuk yang asam-asam dan Pelihari rata-rata asatidah dari Intan Ilmu. Selesai tes teweh pulang menghubungi kami pang pabila yang jadi pian beruntung ya. Pian beruntung.